Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mr. Jalal di pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan mempelajari tema tentang menyantuni anak yatim. Namun sebelumnya, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, setelah kita membuka pelajaran dengan membaca doa, kemudian kita berkonsentrasi untuk menghafal bersama surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan tentang asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Nah, kalian sudah mengetahui cara membaca surat Al-Ma'un. Tahukah kalian sebab turunnya surat Al-Ma'un? Sebab turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran dinamakan asbabun nuzul. Sebab turun ini bisa berupa kejadian yang sedang dialami Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaumnya, ataupun kejadian yang ditemui Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua ayat atau surat dalam Al-Quran diketahui asbabun nuzulnya. Surat Al-Ma'un merupakan surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat. Diturunkan di kota Makkah. Oleh sebab itu, surat Al-Ma'un tergolong surat Makkiyah. Surat ini turun sesudah surat At-Takatsur dan sebelum surat Al-Kafirun. Adapun sebab turunnya surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3, di antaranya ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi. Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-As ibnu Walid atau orang lain, yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Peristiwa di atas merupakan pelajaran yang sangat berarti bagi kita, memiliki kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Kita harus menyadari bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dibelanjakan dengan baik. Dalam riwayat lain diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa masa Rasulullah SAW ada sekelompok orang munafik
yang rajin mengerjakan ibadah sholat. Namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, tetapi karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ketika dilihat orang lain, mereka terlihat khusyuk mengerjakan sholat. Tetapi ketika tidak ada orang lain, mereka sholat seenaknya, bahkan sering menyepelekan dan meninggalkannya. Allah tidak suka dengan orang-orang munafik seperti ini. Maka diturunkanlah surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 7. Peristiwa di atas menunjukkan bahwa beramal ibadah harus dilakukan dengan tulus, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh riya, yakni memperlihatkan ibadah dan amal kebaikan dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Amal ibadah yang dilakukan dengan riya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan tentang asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Semoga teman-teman bisa menghafalnya dengan baik dari ayat 1 sampai ayat 7 dan kemudian mengetahui makna atau kandungan dalam ayat tersebut. Sebelum kita tutup pembelajaran pendidikan agama Islam, marilah kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.